Dan alhamdulillah selama 9 bulan perjalanan, Allah memampukan kaki saya untuk melangkah sampai ke depan Ka'bah. Wah, gila. Seperti itu. Kamu nggak ada duit? Awal saya emang bawa uang 50.000. Selama perjalanan itu nggak tahu kenal dari siapa, nggak ada janjian. Orang-orang datang nyamperin dengan sendirinya. Oh, bukan kamu yang Bukan. minta? Bukan. Mereka datang dengan sendirinya? Mereka datang dengan sendirinya, ngajak makan, ngajak nginep. Ini kamu kayak seolah-olah semua dipermudah untuk kamu. Alhamdulillah. Ini membuktikan kata-kata Allah yang bilang datang dan berserah kepada Dia. Betul. Semua akan disiapkan untuk kamu. Perjalanan, kelancaran, makan, istirahat, kesehatan, bahkan visa. Wah, saya kehilangan kata-kata untuk kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya apa nih? AA Hendy atau Haji Hendy? Kalau panggilan selama perjalanan panggilnya John. Kenapa John? Itu panggilan saya. Oh, Pak, tapi namanya Hendy. Hendy, panggilannya John kalau selama perjalanan tuh. Oke, ini ada pemuda umur berapa? 26. 26 tahun. Ya. Dari Cikarang. Asli dari Sumedang. Kamu jalan kaki dari Cikarang. Ya. Ke Mekah. Mekah yang di mana nih? Mekah yang di daerah Jawa mana? Kota suci Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Serius? Jalan kan ada laut kayak gimana sih? Ya, karena emang laut nggak bisa dilalui dengan jalan kaki. Bahwa emang nggak ada yang 100% murni jalan. Khususnya laut dan negara. Negara itu dibatasi waktunya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Oke. Mungkin kalau dikasih waktu 1 tahun setiap negara, saya pasti bisa mungkin melewati dari awal sampai ujung. Dikarenakan satu negara itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Jadi mau gak mau jalan sampai mana gak keburu naik kendaraan. Resikonya kalau kita overstay di satu negara tersebut mungkin bisa dideportasi. Saya suka kejujuran kamu. Jadi kamu jalan kaki dari tapi kamu tetap jalan kaki berusaha? Tetap jalan. Saya misalnya dikasih waktu 2 bulan. Dari 2 bulan ini saya jalan 2 bulan kurang 3 hari. Sisanya kan nggak keburu. Jadi sisanya saya naik kendaraan. Kamu jalan kaki ke Mekah? Ya. Ngapain? Umroh atau haji? Alhamdulillah umroh. Saya sesampainya aja. Dulu waktu ibadah haji itu saya masih di India. Dikarenakan niat saya itu jalan kaki, jadi semampunya sesampainya aja. Nyampai kemarin tanggal 3 Agustus kalau nggak salah. Oh, oke. Dan kamu sambil live ya pada waktu itu ya? Iya. Saya boleh tahu nggak ya, kenapa kamu mau jalan kaki pergi ke Mekah? Kenapa nggak naik pesawat aja? Kan hemat waktu. Berapa lama ya? 9 bulan. Cuma perjalanannya doang 9 bulan? Itu 9 bulan, plus jalan, plus naik pesawat, plus silaturahmi. Kok naik pesawat? Ya, itu naik pesawat waktu di Thailand. Setiap negara saya singgah ke KBRI, dari KBRI saya minta arahan untuk jalur jalan kaki yang aman. Nah dari Thailand tadinya mau ke Myanmar. Dikarenakan negara tersebut lagi konflik dari dulu, nggak diarahkan masuk ke Myanmar. Diarahkannya masuk ke India. Jadi dari Thailand terbang naik pesawat ke India. Oke, nah ini menarik ya. Tadi total perjalanan kamu adalah 9 bulan. Saya pengen tanya dulu, kenapa kamu mau umroh dengan cara seperti itu? Ya, jujur ini bukan hanya sekedar ngajak misalnya, ayo kita ke Mekah dijadwalkan ataupun apapun itu, bukan. Karena pada dasarnya dokter mungkin pernah ngalamin enggak. Kayak ada yang manggil dari belakang kok nggak ada orang. Contohnya seperti itu. Nah hal seperti itu yang saya alamin ketika setelah sholat Isya jam 8 malam ada bisikan. Bahasa Sunda, karena saya pun orang Sunda. Bisikannya itu, ini lempang ke Mekah, insya Allah barokah. Kalau kata Indonesianya itu, jalan kaki ke Mekah, insya Allah hidup berkah. Nah saya berpikir, bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa harus jalan kaki? Oh saya ngerti, paham. Karena bawa kendaraan mungkin saya nggak mampu, apalagi naik pesawat. Tapi saya punya kaki. Insya Allah dengan cara saya berjalan semampunya, saya mampu karena ada kaki. Dan alhamdulillah selama 9 bulan perjalanan, Allah memampukan kaki saya untuk melangkah sampai ke depan Ka'bah. Wah gila. Seperti itu. Kamu nggak ada duit? Awal saya emang bawa uang
50.000. Ya, saya bawa uang 50.000, saya berpikir niat lillahi ta'ala karena Allah, bawa uang 50.000, saya percaya Allah maha memberi, Allah maha segalanya, Allah maha kaya, dan saya pun gak berharap dikasihani atau antusias warga, saya pasrah aja selama perjalanan. Saya lillahi ta'ala dari awal karena Allah. Dan selama perjalanan sempat ngalamin, saya bawa uang 50.000, hari ketiga, hari keempat, mau hari kelima itu 2 hari, saya emang nggak makan. Nggak makan karena uang habis. Nah di situ mungkin ini ujian. Ini orang benar apa enggak ya jalan kaki ke Mekah. Mungkin uji dulu lah, nggak makan, nggak sarapan apapun itu. Tapi tetap saya emang niatnya karena Allah, saya percaya rezeki mungkin Allah mustahil ngasih saya langsung. Tapi kan Allah ngasih perantara lewat orang-orang sekitar. Nah dari situlah saya percaya emang niat yang baik Allah pasti tolong. Dan walaupun saya nggak makan 2 hari, hari keempat sampai ke finish, saya belum pernah kelaparan lagi. Berarti kamu modalnya cuma niat, nekat, Ya, berserah aja pokoknya? berserah aja. Berserah saja? Apapun yang terjadi, saya berserah aja. Perjalanannya dulu, pertama jalannya kemana dulu nih? Pertama dari Cikarang, masuk ke Bekasi, terus lewat Jakarta, lewat Cilegon, Banten, terus ke Merak. Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak. Nah, naik kapal. Ya, Pelabuhan Merak itu rame-ramenya mulai di situ. Dulu awal sambil live kamu? Ya. Nah, live apa nih? TikTok. Tujuan saya dari awal live streaming itu, saya pun berjanji pada diri sendiri bahwa saya melakukan siaran langsung, nggak ada maksud tujuan untuk cari popularitas, cari gift, cari koin. Bahkan selama live pun saya nggak pernah nyuruh tap-tap layar, nggak pernah nyuruh share-share, pokoknya check out nggak ada? Nggak ada. Pokoknya ya lurus aja gitu. Nah tujuan saya live streaming cuma untuk mengarahkan perjalanan. Khususnya dari Indonesia, saya nggak tahu rutenya seperti apa. Di situ banyaklah yang mengarahkan ke sini. Dan yang kedua untuk mendokumentasikan perjalanan. Mulai rame lah di pas mau Merak, nyebrang laut. Katanya penontonnya sampai 50.000, kan sampai 100.000 viewers. Ya itu kalau sambil jalan, yang stay nonton itu bisa 30.000 rata-ratanya. Sorry ya, baterainya bagaimana ya? Nah untuk masalah baterai saya sedia power bank juga. Tapi kan power bank sehebat apapun kalau handphone hidup terus kan paling cuma berapa jam? Power bank ada 4 sama pendingin handphone. Jadi itu balance, nggak panas. Sepanjang perjalanan kamu live? Ya. Jadi tujuan live itu, ini orang benar atau enggak tetap. Yang maha tahu kan Allah. Cuma kan yang kelak menjadi saksi di akhirat itu orang-orang yang pernah. Ya Allah ini orang dulu jadi saksi saya selama perjalanan. Bantulah dia, bisa kan seperti itu. Nah contohnya seperti itu. Saya melakukan live streaming cuma untuk menjadikan momen perjalanan. Gak ada maksud hal lain. Oke, tapi banyak dapat gift. Kalau itu alhamdulillah, mungkin itu bonusnya. Itu bonus ya. Ya, saya sama sekali nggak mengharapkan di situ. Saya berpikirnya mungkin, oh ya Allah, mungkin ini bonus, gitu. Tapi dari Cikarang ke Pelabuhan Merak berapa lama berarti? Ke Pelabuhan Merak itu 11 hari kalau nggak salah. 11 hari. Yang dimana jalan kaki semua itu? Itu alhamdulillah jalan. Makan di rumah warga? Nah, yang lebih menariknya itu ketika saya nggak makan 2 hari, selama perjalanan itu nggak tahu kenal dari siapa, nggak ada janjian, orang-orang datang nyamperin dengan sendirinya. Oh bukan kamu yang minta? Bukan. Mereka datang dengan sendirinya? Mereka datang dengan sendirinya, ngajak makan, ngajak nginep. Ah serius? Serius. Jadi gini. Bukan kamu ketok? Bukan. Saya musafir gitu? Bukan, saya nggak menganggap bahwa diri saya musafir. Nggak pernah saya selama perjalanan dari awal sampai akhir, saya nggak pernah menganggap bahwa diri saya ini musafir. Nggak. Jadi alhamdulillah selama perjalanan itu saya selalu istiqomah, selalu jujur, bahkan ketika naik kendaraan pun saya ngasih tahu ke penonton. Jadi rute perjalanan saya itu, misalnya hari ini jalan sampai di sini, tetap besoknya saya lanjut di sini lagi. Walaupun saya tidurnya jaraknya puluhan kilometer, tetap dianterin ke titik terakhir saya jalan. Dan hal itu berlaku sampai saya
ke kota suci Mekah. Jadi di ibaratnya nggak ada 1 meter pun saya korupsi jalan. Terkecuali yaitu batas paspor yang udah 1 bulan kan nggak keburu. Ya mau nggak mau harus naik kendaraan. Hendy, mau Seperti kamu itu. naik mobil, mau kamu naik motor, kamu jalan kaki, setengah jalan kakinya kamu itu nggak mengurangi niatnya kamu loh. Itu keren banget aku ngomong. Itu saya Jangan kalian ngomong, wah ini jalan kaki ya setengah, sisanya naik mobil atau sisanya naik pesawat ya. Menurutku 9 bulan perjalanan kamu dengan niat kamu cuma bawa 50.000 aja itu sudah, Masya Allah, luar biasa banget loh. Sebenarnya mungkin bisa seperti itu apa yang kata dokter barusan cakap. Misalnya di malam hari, misalnya ke diri sendiri nanya, lah orang-orang gak lihat nih, besok naik mobil aja ya. Saya berpikir seperti itu jujur berat. Karena dari awal saya niatkannya karena Allah, Dok. Saya semampunya aja jalan, sesampai mana aja jalan. Walaupun ya di malam hari gak ada yang lihat, besok naik mobil enggak, saya enggak seperti itu. Saya pun selama perjalanan, ya jujur, ditonton 50.000 orang teman-teman. Ini rute nggak bisa dilalui dengan jalan kaki, jadi mau nggak mau saya harus naik kendaraan. Ya tahu mereka juga. Jadi selama perjalanan itu disaksiin puluhan ribu orang bahwa emang saya alhamdulillah melakukan perjalanan sesuai dengan aturan negara juga. Oke, jadi kamu nginep di rumah warga, Di rumah makan warga, dikasih oleh... makan dikasih. Mereka penonton kamu? Ya, Oh, mereka nonton dan lihat kamu, betul. samperin kasih makanan. Betul. Itu dari Indonesia. Alhamdulillah kamu nggak pernah kelaparan jadi. Alhamdulillah selama perjalanan. Dan hal yang menariknya itu mungkin ketika di luar negeri. Di luar negeri kan mayoritas orang Indonesia sedikit. Bahkan di luar negeri warga aslinya pun nggak ada janjian, nggak tahu siapa yang nyuruh. Dulu mungkin sering ngalamin air minum habis, makanan habis, lagi rehat, lapar kan. Tiba-tiba ada orang datang lah. Nganterin air makan. Serius? Serius. Itu hal seperti itu berulang-ulang, bahkan mungkin hampir setiap hari. Jadi saya tuh, ya Allah, ini ya jalan selagi menuju kebenaran. Ada aja Ada ya? aja. Seperti itu. Oke, dari Merak kamu kemana dulu nih? Dari Merak nyebrang laut ke Bakauheni. Bakahuni. Ya. Dari Bakahuni? Dari Bakauheni ke Lampung, ke Palembang, ke Jambi. Oh, kamu ngelewatin Sumatera? Iya. Jalan kaki? Jalan kaki. Dari Lampung? Ke sampai Aceh? Enggak sampai Aceh. Mentok di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Gimana keadaan tol di sana? Nggak bisa ya jalan kaki nah ke di tol situ ya? nggak bisa lewat jalan tol. Iya ya. Ya dulu dari tol awal. Jokowi kayak gimana kabarnya? Ya. Nggak bisa jalan tol ya? Enggak. Kita jalur alternatif. Oh, jalurnya alternatif. Lebih panjang dong. Ya, Wah, itu gokil kamu. sampai ke Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal itu 43 hari. Oke, kamu kemana? Akhirnya di mana? Di Medan? Dari Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal nyebrang ke Batam. Ke Kuala Tungkal di Riau ya? Ya, Habis itu kamu ke Batam. ke Batam. Dari Batam? Dari Batam langsung ke Singapura. Langsung Nyebrang ke laut. Singapura. Ya. Paspor ada? Paspor itu dulu emang waktu awal berangkat belum ada paspor. Karena kan uang cuma 50.000. Jadi gini, saya pasrah aja seperti apa yang pernah aku bilang dari awal. Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha memberi perantara lewat orang-orang. Nah, bikin paspor itu ketika saya sudah sampai di Lampung. Oke. Alhamdulillah biaya udah buat paspor udah ada. Mungkin kalau di ibaratnya minta, kalau kemarin saya nggak makan 2 hari, kalau emang niatnya ngerepotin orang, mungkin saya pun bisa minta ke orang tua. Cuma waktu saya nggak makan 2 hari pun, saya nggak ngabarin siapa-siapa. Saya nggak mau ngerepotin orang, apalagi orang tua. Orang tua cukup tahu, seneng aja. Nah di situ saya emang berusaha dan berdoa. Di Lampung lah saya ada modal buat bikin paspor. Dapat duit dari mana? Orang Dari, kasih? Ya, dari jalan. Mungkin itu ya Allah yang mengendaki, Allah yang menggerakkan hati mereka mungkin. Oke. Nah dari Lampung udah ada modal, dari Lampung saya balik ke Cilegon. Ngurus paspor. Cilegon di mana ya? Banten. Oh, balik lagi Ya, ke... nyebrang lagi laut. Oh, balik lagi? Ya, nyebrang lagi, bikin paspor. Nah, setelah beres dokumen paspor, sambil nunggu paspor, daripada saya diem, ya udah saya balik lagi ke Lampung, lanjut lagi jalan. Lah. Nah, udah selang beberapa hari ada kabar paspor udah jadi, saya balik lagi. Wah. Ngambil paspor, setelah itu balik lagi.
Daripada nunggu paspor jadi yang cuma diam, nggak ada apa-apa, ya udah saya tetap jalan aja, nggak mau mengganggu perjalanan. Nah seperti itu. Oke. Dapatlah paspor, alhamdulillah udah senang gitu. Senangnya tuh ya Allah, ini tahap pertama untuk masuk ke luar negeri aku udah punya, alhamdulillahnya itu. Jalan Lagi lanjut sampai Lampung, Palembang, Jambi, Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, ke Batam. Batam ke Singapura. Batam ke Singapura. Pertama kali keluar negeri. Ya, pertama kali keluar negeri. Gimana lihat Singapura? Dengan Singapura awalnya banyak yang menyarankan jangan ke Singapura, bahwa Singapura itu ketat. Ya betul, satu negara kecil tapi jutaan aturan. Di situ banyak yang menyarankan jangan ke Singapura, tapi saya itu tipe orang pengen mencoba dulu sebelum tahu sendiri. Nah di situ saya masuklah ke Singapura dan alhamdulillah di Singapura pun welcome aja, bahkan mereka pun yang di imigrasi sudah tahu. Kamu bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggris saya emang enggak. Saya pakai Google Translate. Oh, kamu pakai Google Translate? Ya, pakai Google Translate. Internetnya bagaimana kamu internet? Internet saya tetap pakai kartu Indonesia. Lah kayak gimana caranya? Data roaming. Oh kamu beli data roaming? Ya, data roaming. Oke, lumayan ngabisin pulsa ya berarti ya? Lumayan. Lumayan ya, dana lumayan di situ ya. Berarti live selama... Dari Singapura kan jaraknya cuma 50 km kurang ke perbatasan Malaysia. Cuma ya? Ya. Oke. Cuma, jadi cuma bisa dilewati. 50 kilo itu berapa lama? 3 hari kurang. 3 hari kurang. Ya dari awal Singapura sampai ujung tuh 3 hari udah. Nginepnya di mana nih? Nah nginepnya tuh ada orang baik juga, warga Singapura. Yang ngasih tempat istirahat, tempat tinggal selama di Singapura. Tuh. Oh. Nah setelah itu dari Singapura masuklah ke Malaysia. Nah dari Malaysia saya mengunjungi KBRI dulu, minta arahan jalan yang bakalan saya lalui dengan jalur jalan kaki. Nah dari pihak Malaysia, dari KBRI-nya disarankan mulai dari Johor. Kamu selalu ke KBRI? Ya, setiap negara saya ke KBRI. Oke, mereka bantuin kamu nggak? Mereka bantuin seperti ngasih rejeki, ngasih tempat mes kalau mau tinggal di sini aja. Oh semuanya bantu? Semuanya bantu. Nah, dengan tangan terbuka? Dengan tangan terbuka. Oke, dari Malaysia kamu ke? Dari Malaysia saya diarahkan mulai jalan dari Johor. Kalau naik pesawat itu kan turunnya dari Kuala Lumpur. Nah di situ dari awal perbatasan tuh emang nggak disarankan soalnya itu full jalan tol. Ada yang saranin kamu nggak? Udahlah kamu daripada jalan kaki udah kayak biayain aja naik pesawat aja. Bahkan waktu aku masih di Batam ada salah satu artis Selina Angel. Oke. Nah dia nge-DM ke saya. Gimana kalau saya langsung berangkatkan ke kota suci Mekah. Nah dikarenakan saya balik lagi ke niat awal yang saya mampunya jalan kaki, bukannya saya nolak rezeki dari beliau, saya tetap istiqomah dari awal, yaitu jalan kaki walaupun udah ada yang mau ngeberangkatin. Ya, kesannya mungkin istiqomah saya itu gagal, sakit hati istiqomahnya ini. Oh mentang-mentang ini udah rame, mentang-mentang ini udah ada yang nawarin, aku ditinggalin. Nah, saya nggak berpikir seperti itu. Kamu fokus ya tetap. Saya ya? fokus tetap dari bulat awal. tekad kamu untuk jalan kaki ke. Tetap jalan kaki. Barat, ke Mekah ya. Ketemu siluman apa aja selama perjalanan? Selama perjalanan mungkin hal-hal mistis nggak pernah terjadi. Siluman tengkorak putih. Nggak ada. Nggak ada ya. Aman. Nggak ada. Yang jahatin ada nggak? Ada. Yang jahatin ada. Dari preman-preman. Ya. Perampok. Ya, seperti scam, seperti itu. Oh, scam? Ya. Kena? Apa yang hilang? Uang. Nah, itu waktu ini langsung ke Thailand apa di Malaysia dulu? Boleh. Di mana kamu langsung hilang? Ke Thailand berarti ya? Nah, di Thailand saya kan mentok. Karena visa 2 bulan itu udah 3 hari lagi. Saya ke KBRI diarahkan langsung ke India. Ke India saya nggak tahu. Di India saya mau ketemu siapa, nggak ada janjian, ya saya masuk aja sendiri. Orang tua saya nanya, ke India sama siapa? Ya sama siapa lagi Pak? Saya sama Allah, insya Allah. Saya bilang seperti itu. Masuklah saya ke India. Nah di India saya pesen hotel, sebelum masuk ke India minta tolong ke supir taksi yang ada di India. Bang, itu pakai bahasa translate. Mungkin Indonesianya itu, Bang, bisa antar saya ke penginapan ini, kata dia, oke. Diantarlah ke penginapan, pas seperempat jalan, dia menyarankan ke penginapan yang dia maksud. Dikarenakan saya udah
lelah, udah capek ya saya ikut aja apa kata dia. Dan ternyata dibawalah ke sebuah penginapan yang yang agak kumuh. Dari orang-orangnya itu kayak preman. Di situ saya curiga, nggak bisa gimana-gimana, ya saya pasrah aja. Masuklah ke kamar dengan bayar, mungkin kalau mata uang rupiah kurang dari 2 juta. Cuma nggak sesuai dengan kamar. Di situ saya berusaha cancel, tapi dia melarangnya. Dan yang akhirnya dikurangkanlah harganya. Di situ sempat debat, ya udahlah, bayar aja. Setelah masuk ke kamar, saya dipintain uang, diajak minum, dipaksa, dipelototin dengan nada yang tinggi. Saya di situ debat mulut, nggak sampai debat kekerasan. Pas adu mulut, saya langsung tutup aja pintu. Tetap aja digedor-gedor, saya di situ kebingungan, sedih banget. Saya di situ tuh kebingungan, kayak saya sendiri gitu, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Saya bingung, sinyal nggak ada. Saya berdoa aja sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha melihat langit dan bumi. Tolong saya. Di situ emang mungkin kebetulan selang beberapa menit, nggak tahu siapa orangnya, tiba-tiba ada nge-WhatsApp, nggak tahu dapat nomor saya dari siapa. Kalau ada apa-apa di India, kabarin saya. Di situ saya benar-benar, ya Allah, inilah ya, selagi kita terdesak, maka jangan pernah bosan berdoa. Allah kabulkan di waktu terdekat itu. Selang beberapa menit, saya bercerita sama orang tersebut orang Bandung. Gak tahu dapat nomor saya dari siapa, beliau Tentara Nasional Indonesia, Pak Haji, ngabarin saya, walaupun itu sinyalnya 3G. Kalau ada apa-apa di India, kabarin saya. Pas banget saya bercerita langsung, Bang, saya di sini di scam, saya nggak bisa keluar, saya harus gimana? Ya udah kamu tunggu, saya cari kontak KBRI India. Nah di situ orang KBRI India nelpon saya, dijemputlah saya ke penginapan tersebut sama orang KBRI, Bang Iksan. Oh, oke. Di situ saya udah benar-benar pasrah aja. Handphone saya diambil. Ampun, kamu diambil? Diambil. Dan untungnya handphone saya ada 2. Saya telepon lah handphone yang satunya lagi. Mungkin kalau handphone saya ada 1, nggak tahu nasib saya bahkan kayak gimana. Soalnya uang juga diambil? Uang diambil. Tapi kamu ginjal aman? Aman. Ginjal aman. Ginjal aman. Itu mungkin pengalaman yang menakutkan ya? Ya di situ saya mikirnya. Mending kamu di India. Kalau kamu cewek, kamu sudah diperkosa orang kali. Mungkin. Untung kamu cowok. Kalau kamu lewat Myanmar, ya tahu lagi kamu. Mungkin itu saya kenapa nggak lewat Myanmar juga, emang kudarullah. Allah ada maksud hal lain. Setelah beberapa hari saya ke India, terjadilah musibah di Myanmar. Gempa itu tuh. Yang menghancurkan bangunan-bangunan sekitar. Alhamdulillah mungkin ini maksudnya saya nggak boleh ke Myanmar. Saya harus langsung ke India, ya mungkin Allah ada maksud hal lain. Oke. Dari India kamu kemana lagi? Dari India saya berjalan kaki, ditanya sama orang KBRI, kamu mau jalan sama siapa? Ya saya sama siapa Bang? Saya di sini sendiri, kata saya tuh ke orang KBRI. Kata orang KBRI, udah tenang. Saya suruh teman saya untuk menemani kamu selama di India. Alhamdulillah di India saya ditemani orang baik. Sampai ke perbatasan Pakistan. Itu di India saya cuma dikasih waktu 1 bulan. Mungkin kalau 1 tahun saya bisa full juga jalan. Berhubung cuma 1 bulan, ya gimana caranya? Sesampainya semampunya jalan. Dari 1 bulan itu mungkin kurang dari 3 hari mau ke sebulan, saya jalan. Sisanya nggak keburu naik kendaraan. Makan tempat tinggal bagaimana? Selagi perjalanan 1 bulan di Bahkan di India pun saya nggak pernah tidur di emperan. Saya mungkin kalau tidur di emperan itu saya pernah ngalamin di hari kedua dan ketiga. Yang dimana dulu masih di sini, di area sekitar sini. Di situ saya pernah tidur di depan toko yang sibuk nyari kardus waktu jam 1 malam. Dan tidur di bawah jembatan. Dan alhamdulillah hasilnya sampai saya finish pun senantiasa saya dikelilingi orang-orang baik ya. Contohnya di India. Di India ada orang-orang baik. Walaupun itu warga asli India, ngajak ke rumahnya, ngajakin makan. Seperti itu. Di India pun rute perjalanannya sama.
titik terakhir di mana walaupun tempat istirahat orang India ini jauh, saya minta ke beliau, bisa nggak besok saya anterin lagi ke titik terakhir saya jalan, soalnya saya mau lanjut jalan di sini lagi, bisa. Dan seperti itu. Orang KBRI temenin juga? Orang KBRI enggak. Jadi enggak. temennya yang di KBRI. Temenin jalan kaki juga enggak? Enggak, dia pakai kendaraan. Oh, dia pakai kendaraan. Kayak gimana tuh jadi? Kamu jalan, dia dari belakang Eko? Iya, dia dari belakang. Dia dari belakang bawa motor. Jadi dia bawa motor, saya tetap jalan. Walaupun ada motor, tapi saya nggak mau naik motor selagi saya belum selesai jalan di siang hari itu. Mau dipaksa segimanapun saya nggak mau. Terkecuali udah waktu istirahat. Contohnya jam 6 maghrib. Udah sore, ya udah saya Kamu naik. nggak capek kakinya? Saya selama perjalanan nggak pernah ngerasa capek. Nggak pernah Nggak ngerasa merasa capek kaki kamu? pegel, nggak pernah. Oh, kamu kok memang kuat fisiknya? Karena dari awal sampai akhir saya selalu bilang, saya nggak pernah kena lelah, saya nggak pernah kena capek. Karena doa yang terucap, apalagi kita menuju rumah Allah, itu pasti balik ke diri kita sendiri. Makanya dari itu saya nggak pernah bilang capek, saya nggak pernah bilang panas, saya nggak pernah bilang lelah, saya tetap always ready. Pernah nggak kamu ngerasa capek, lelah, dan kamu ngerasa kayak kamu mau pulang aja? Nggak pernah. Benar. Walaupun saya nggak pernah makan 2 hari, tidur di bawah jembatan, terus di scam, terus pernah terjadi perang, konflik. Tekad kamu sudah bulat Saya nggak pernah berpikir untuk pulang sampai Mekah. sampai Mekah. Oke. Habis dari India kemana? Dari Pakistan. India saya langsung ke Pakistan, lewat bordernya itu. Yang dimana perbatasan India dan Pakistan itu setiap sorenya itu senantiasa menurunkan bendera kebangsaan setiap negara tersebut. Nah itu mungkin pengalaman yang bakalan dikenang seumur hidup saya bahwa oh seperti inilah perbatasan antara India Pakistan itu. Menurunkan 2 bendera bersamaan. Oke. Nah dari Pakistan tetap saya ke KBRI dulu. Meminta arahan. Bahkan orang KBRI pun welcome menerima saya. Dikasih rejeki, dikasih mes. Kalau mau tinggal di Pakistan ada mes di sini. Itu orang KBRI setiap negara. Nah di situ diarahkan kamu berjalan sampai ke Karachi. Oke. Karachi. Setelah itu kamu jangan masuk ke area sana. Mungkin mereka yang lebih tahu. Nah tapi saya kan emang tekadnya jalan kaki. Saya cari tahulah informasi dari orang-orang sekitar bahwa emang betul bahwa ke arah sana khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di situ dari Pakistan mentok di Karachi, dari orang KBRI saya diarahkan ke UAE. Tapi kan itu harus terbang. Nah saya bertanya lagi, bawel bahkan saya bertanya itu ke orang KBRI. Bang, saya mau ke Iran supaya bisa jalur darat. Soalnya kalau ke Dubai, UAE itu harus naik pesawat. Nah cari tahulah orang KBRI ke KBRI yang di Iran. Bahwa untuk saat ini emang nggak diarahkan untuk masuk. Jadi dari Pakistan langsung ke Dubai. Dan ternyata benar. Setelah saya di Dubai, setelah beberapa minggu terjadilah konflik di Iran itu. Oke. Dan mungkin itulah tujuan Allah, mungkin Selalu aja diselamatkan. selalu aja Tapi diselamatkan. masuk Dubai ada pakai visa nggak ya? Itu Dubai pakai visa. Nah, bagaimana itu visa? Untuk pengurusan visa itu pertama bikin visa di Thailand. Ketika mau masuk ke India, saya bikin visa India di Thailand. Nah, setelah masuk ke India, saya bikin visa Pakistan. Bagaimana caranya? Itu online. Oh, online. Ya, online. Setelah masuk Pakistan, bikin visa UAE atau visa Dubai. Setelah dari UAE, bikin Tapi selalu visa lancar umroh. Alhamdulillah itu lancar. Termasuk visa ke Mekah. Termasuk visa ke Mekah. Cuma ada satu momen di mana visa mau masuk ke India itu gagal awalnya. Cuma dikarenakan saya tekadnya emang pengen tetap jalan, itu kan jauh kelewatnya. Kalau dari Thailand langsung ke Dubai. 2 negara yang dilewati mungkin. Di situ saya cari informasi, setelah 1 bulan kemudian saya tanya ke beberapa orang, masa sih visa India saya gagal? Dicarilah sama beberapa orang baik. Di situ dan ternyata visa saya yang ke India itu oke. Aman. Saya agak kritis ya. Saya pengen tanya ya. Ya. Kalau apply visa ke Dubai, apply visa ke India, butuh waktu berapa lama ya? Sedangkan perjalanan kamu kan cuma 1 bulan. Nah jadi contoh di Thailand aku mau habis masa paspornya. Misalnya 2 minggu udah mau habis. Nah dari waktu 2 minggu mau habis aku apply visa India. Dan alhamdulillah 3 hari jadi.
via online. Kamu ngambil visanya kayak gimana? Kan Online, online. ya di PDF. Oh bisa ya? Setelah itu dicetak. Oke, untuk masuk Mekah kan harusnya nggak gampang ya dapat visa ya. Bagaimana kamu cara dapat visa? Nah, untuk masuk ke Mekah, alhamdulillah dibantu sama orang-orang baik. Selama bikin visa, saya nggak pernah bayar. Ya, gratis. Contohnya waktu masuk ke Arab Saudi juga. Ada salah satu orang baik yang bantu bikinin visa umroh. Di situ, walaupun cuma sekedar lihat visa umrohnya, nggak bisa berkata lebih. Ya Allah, ini udah dipegang visanya. Mungkin dari Dubai langsung ke Mekah pun besok jadi bisa. Tapi tetap saya jalan dulu. Dari Dubai saya jalan ke perbatasan Saudi Arabia. Seneng banget. Kalau kamu nggak cerita, saya nggak percaya loh. Ini cerita saya bukan dongeng, bukan hayalan. Mungkin bahkan kalau dibilang saksi puluhan ribu orang. Emak-emak online yang Bukan gitu, Hendy. jadi Maksudnya kayak saksinya gini. itu. Kalau kamu nggak jalani langsung dan tidak buktikan langsung, saya nggak akan percaya loh. Ya, betul. Ini kamu kayak seolah-olah semua dipermudah untuk kamu. Alhamdulillah. Ini membuktikan kata-kata Allah yang bilang datang dan berserah kepada Dia. Betul. Semua akan disiapkan untuk kamu. Perjalanan, kelancaran, makan, istirahat, kesehatan, bahkan visa yang menurutku aku daftar sendiri di sini aja belum tentu aku bisa dapat. Kamu daftar di perjalanan kamu bisa dapat. Ya. Di India orang India yang bikinin, di Pakistan orang Pakistan yang bikinin, di Arab orang Arab yang bikinin. Mungkin ada hal yang lebih menarik ketika aku waktu masih di Malaysia. Di situ antara nggak enak satu sama lain. Saya kan lagi jalan. Datanglah orang pertama yang ngajak saya istirahat di hotel. Berhubung udah capek, saya ikut dia. Nah, di situ saya ikut dia, datanglah orang kedua. Nawarin hotel juga untuk penginapan. Di situ saya kebingungan. Mau ikut yang sama ini. Nggak enak sama yang pertama, mau ikut yang pertama nggak enak sama yang ini. Soalnya yang ini udah bertatap muka. Di situ saya bingung, entah harus gimana. Saya berdoa, ya Allah, ini baiknya seperti apa, saya ikut aja. Datanglah orang ketiga. Datang orang ketiga, nggak tahu permasalahannya seperti apa, tiba-tiba ngajak makan. Ayo kita makan aja dulu. Makanlah bertiga. Tadi kenapa kayak yang lagi debat katanya. Ya ini masalah penginapan, nggak tahu mau ikut sama siapa. Oke, sekarang gini aja. Aku, kamu, dan yang lagi ke hotel kumpul di sini bertiga. Kita bertiga yang cari penginapan buat Hendy. Nah di situ saya benar-benar terkejut. Ya Allah, seperti ini ya ketika kita lagi terdesak, bahwa emang nggak stop doa itu. Jadi harus bawel. Rata-rata orang kalau terdesak itu ya udah malas gitu untuk berdoa. Mau gimana lagi? Tapi di situ saya membuktikan bahwa selagi kita terdesak, jangan pernah bosan untuk berdoa. Disitulah momen Allah mengabulkan. Dan mungkin hal yang buat saya beruntung ketika saya melakukan perjalanan di Malaysia, saya sempat ditawarin lagi umroh sama Papa Salam, orang Malaysia asli. Berkali-kali ya berarti ya. Di situ saya ditawarin umroh sama beliau, warga Malaysia asli, Papa Salam. Ya itu saya balik lagi ke niat awal. Saya tetap istiqomah, saya mampunya jalan kaki, nggak mau ngecewain istiqomah ini. Wah, kamu bukan diperintah oleh ini kan mencari kitab suci kan? Bukan ya. Nah di situ alhamdulillah saya tetap aja berjalan, tapi di balik itu semua Allah Maha Besar, Allah Maha Memberi. Kedua orang tua saya lah yang diberangkatkan duluan ke Kota Suci Mekah. Waktu saya masih di Malaysia. Oke. Kamu jalan abis itu dari Arab Saudi langsung ke Mekah? Nah dari Arab Saudi kan dikasih waktunya itu 3 bulan. Dari 3 bulan itu saya pakai jalan nggak full 3 bulan. Sayang juga kan kalau lama di perjalanan, sisa visa umrohnya sebentar. Oke. Nah jadi dari Arab Saudi emang udah dapat visa umroh, mau besok pun bisa. Tapi tetap saya jalan aja sesampainya. Tapi kebanyakan naik kendaraan kalau di Arab Saudi. Akhirnya masuk ke Mekah.
akhirnya masuk ke Mekah. Bagaimana perasaan kamu pertama kali kamu lihat Ka'bah? Waktu nggak jangka, kayak ya Allah, ini 9 bulan itu nggak sebentar loh dok. 9 bulan itu lama. Tapi Allah mempermudah semuanya. Mungkin ya dok, kalau dosa bisa kecium, orang-orang sekitar menjauh dari saya. Tapi di situ Allah menutup aib saya. Allah datangkan orang-orang baik, ribuan orang mendoakan perjalanan saya. 9 bulan yang penuh dengan ujian, hinaan, fitnah yang dijatuhkan, ditinggalkan. Saya bisa melewati itu semua ya karena Allah. Di situ saya sampai ke kota suci Mekah dengan keadaan malu. Malunya itu ya saya banyak dosa. Saya ingat dosa yang masa lampau, tapi Allah masih sayang sama saya. Saya di situ benar-benar bersyukur. Mau lihat Ka'bah pun malu. Saya membawa mungkin nggak tertampung beberapa banyak dosa saya, dan di situ cuma bisa bersyukur aja dok waktu sampai. Dan ada yang hal mungkin istimewa buat saya ketika saya masuk di Raudhoh. Di Raudhoh itu kan pakai aplikasi nusuk, yang dimana setiap satu orang itu waktunya dibatasi 15 menit sampai 20 menit. Di situ saya masuklah ke area Raudhoh, yang dimana area itu taman surga. Nah di situ saya ikut rombongan pertama. Saya udah mau habis lah waktunya, kurang lebih 15 menit, di tepak pundak saya sama askar. Di situ kan askar ada 10 orang lebih, mungkinnya 10 orang kurang. Pundak lah tepak saya sama askar tersebut. Are you from? I'm from Indonesia, kata saya tuh. Tabarakallah, kata askar tersebut. Ya udah segitu doang, tapi yang lain tuh disuruh pulang. Saya berdoa, ya Allah, saya di sini masih betah, belum tentu bulan depan, tahun depan saya bisa di sini lagi, izinkan saya di sini lama. Di situ saya masih nggak sadar, saya nggak disuruh pulang. Sedangkan rombongan saya mungkin ada 100 orangan, pulang semua. Nah masuklah rombongan kedua. Alhamdulillah ya Allah, saya di sini bisa ikut rombongan kedua. Ya saya di sini berarti masih bisa lama ya Allah, kata saya tuh. Alhamdulillah. Di situ rombongan kedua udah beres waktunya 15 menit, dipulangkan lagi sama askar tersebut, diusir. Pulang, yalah, jalan. Di situ saya berdoa lagi, ya Allah saya masih betah, belum pengen pulang. Wah gila. Belum tentu bulan depan, tahun depan saya di sini lagi. Di situ saya nggak disuruh pulang lagi. Wah. Saya tetap berdiri di tiang yang sama. Kamu boleh doain saya nggak? Saya mau tulis dulu deh permintaan saya apa. Kayaknya kamu doa didengar Tuhan terus ya. Nah itu dok, 2 rombongan, singkat ceritanya masuklah sampai 10 rombongan. Kamu masih di situ? Saya masih di situ. 4 jam 30 menit. Bisa sholat asar, sholat maghrib. Setelah 10 menit lagi mau sholat isya. Hal yang menariknya setelah 10 rombongan itu keluar, yang saya di situ masih sendiri. Nggak ada yang nyuruh pulang. Seakan-akan mereka ini kan bisa melihat, tapi seakan-akan saya itu nggak dilihat gitu loh. Padahal saya berdiri aja. Saya mikirnya kalau disuruh balik ya udah waktunya. Tapi tetap Tapi nggak ada yang usir. Nggak ada yang usir sama sekali. Selama 10 rombongan doanya tetap sama seperti itu. Dan yang menariknya 10 rombongan ini yang ke-10-nya askar yang pertama nepak pundak saya. Yang nyuruh pulang. Dia nepak pundak saya waktu saya duduk. Nepak pundak. Dia kayak kaget. Geleng kepala sambil tersenyum. Kok ini orang mungkin dalam hatinya masih ada di sini. Sedangkan 3:30 itu udah saya tepak pundaknya. Di situ saya bilang, thanks for Allah, I'm stay here 4 hours ke orang tersebut. Thank you brother, I'm stay here 4 hours. Yalah, pulang sambil senyum-senyum. Saya nggak nonton live kamu. Ya. Kalau di Mekah, selama di Mekah saya nggak live. Saya takut ini dongeng. Boleh tunjukkan bukti foto atau perjalanan kamu ke Ada. Mekah? Ini buktinya saya upload selama perjalanan. Bahkan chattingan orang baik yang ada di Arab Saudi pun bertanya-tanya, kamu di mana? Aku masih di Raudhoh.
Kirain di mana, itu saking nggak percayanya teman saya yang waktu di Arab Saudi. Oh, kamu pakai, tapi baju-baju kamu cukup baik. Kamu dapat baju dari mana ya? Itu selama pakaian dikasih sama orang-orang sekitar. Wah. Dari pakaian, dulu waktu awal perjalanan kan saya bawa koper, bawa kayak gerobak seperti itu. Sepanjang jalan nggak berhenti-berhentinya, Allah datangkan orang-orang baik dong. Selagi niat kita benar, niat kita karena Allah, di situ benar-benar percaya bahwa Allah itu maha segalanya, maha memberi. Wah, saya kehilangan kata-kata untuk kamu. 9 bulan lamanya. Berapa lama kamu di Mekah? Alhamdulillah di Mekah 2 minggu. Pulangnya? Nah pulangnya naik pesawat. Alhamdulillah. Berkahnya rezeki dari Allah. Walaupun saya sekarang udah di Indonesia, yang insya Allah tanggal 12 Oktober besok, saya pun diberangkatkan lagi sama Papa Salam yang orang Malaysia. Bersama keluarga saya. Alhamdulillah. Bukan cuma keluarga saya saja, bahkan orang-orang yang dulu pernah nolong saya, itu diberangkatkan sama beliau. Yang dimana itu 500 orang. Diberangkatin semua? Semua. Oleh Papa Salam tadi? Iya. Itu benar-benar rezeki yang tak terduga datang dari Allah. Sepertinya aku pernah dengar deh nama Papa Salam. Hah? Aku rasanya pernah dengar deh Papa Salam. Itu kayaknya yang kasih hadiah ke Willy Salim ya? Betul. Betul ya? Yang kasih hadiah ke Willy Salim mobil tuh. Itu. Wah, luar biasa ya Papa Salam. Saya jadi pengen kenalan dan pengen ngobrol dengan orang ya. Kapan ada waktu nanti kita undang untuk podcast di tempat kita ya. Sungguh luar biasa Papa Salam. Nah, ada satu momen dulu terjadi konflik dok. Konflik antara negara India dan Pakistan. Yang dimana dulu posisi saya itu lagi tidur jam 1.20. Di situ saya dibangunkan dengan sebuah rudal yang diturunkan pesawat. Di situ saya benar-benar gak tahu harus gimana, saya benar-benar pasrah. Semua warga di situ berhamburan, lari, nangis, teriak, ngumpet ke hutan. Itu benar-benar pengalaman yang sangat berkesan buat saya pribadi, bahwa di situ saya, ya Allah, saya mah di sini pasrah aja apapun yang terjadi. Saksinya ini beliau, warga Pakistan asli yang datang ke Indonesia setelah saya pulang ke Indonesia ikut. Itu benar-benar pengalaman yang mungkin gak tahu kapan terulang kembali dok. Yang paling berat di negara mana berarti? Yang paling berat ketika masuk di, mungkin kalau pandangan saya yang paling berat itu ketika masuk di UAE. Karena di situ mayoritas lingkungannya itu gurun pasir. Saya berpikir ya Allah, nanti saya gimana ya makan minumnya ketika melewati ini. Tapi saya di situ tetap pasrah aja. Allah maha membolak-balikan keadaan. Saya di situ tetap aja jalan. Yang dimana saya berjalan pun, alhamdulillah Allah datangkan orang baik. Selalu ada ya? Selalu aja ada. Walaupun saya jalan di gurun pasir. Bahkan orang tersebut, saya sebutlah itu Bang Megi dan Teh Juwita, satu keluarga dan anaknya yang umur 2 tahun, mengeskot saya atau mendampingi saya. Jadi saya jalan, misalnya saya jalan rata-rata kan 30 sampai 35 ataupun 25 km di gurun pasir itu. Saya jalan, titik terakhir di mana sama keluarga tersebut saya dijemput. Diantar ke penginapan. Dari penginapan saya dianterin lagi ke titik terakhir tersebut. Dan itu sampai ratusan kilometer. Seperti itu rutenya. Dan itu berlaku ya dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, UAE, Saudi Arabia. Bahagia? Saya bahagia. Saya mau ngulang lagi? Untuk ngulang lagi enggak. Cukup aja seperti itu. Cukup ya? Cukup. Nggak ada next? Nggak ada. Nggak ada next ya? Itu bukan cuma sekedar perjalanan doang, kita bisa melihat pemandangan ini itu, tapi ini tentang apa yang diperjuangkan. Luar biasa. Saya nggak ada kata-kata lain untuk kamu. Saya tutup dengan pertanyaan mungkin yang receh-receh aja ya, karena saya sudah dapat cerita kamu luar biasa sekali ya.
Makanan paling enak selama kamu keluar di luar Indonesia. Makanan paling enak Negara Itu- mana tuh? bakso. Wah. Setiap negara ada. Setiap negara pasti ada bakso ya. Karena itu Bakso mana yang paling enak? ya tetap Indonesia yang enak. Karena setiap negara ada bakso. Ada bakso Ya ya. itu di baratnya kita bukan tentang baksonya sih. Tapi saya ada di satu negara, adanya bakso sedikit mengurangi rasa Kangen. suasana saya di Indonesia. Seperti, Iya. oh dulu saya makan bakso sama orang tua. Nah. Oh saya makan bakso, inget di Indonesia. Ya, seperti Makanan itulah. mana yang paling aneh? India. India. Seperti apa yang kita lihat di sosial media, dan ternyata itu benar. Seperti itu. Negara mana yang paling indah? Negara yang paling indah, Dubai. Dubai, Indah sekali ya. indah sekali Dubai. Negara mana yang paling Menyedihkan, menyedihkan? Thailand. Oh ya? Pokoknya sedih aja. Dibanding Thailand. India? Sedih Thailand. Oh iya. Yang dimana waktu aku sedih itu mungkin emang udah waktunya, dan udah waktunya juga itu 3 hari berturut-turut. Selama perjalanan saya emang nangis. Tapi itu di langit mungkin emang udah waktunya ada gambar manusia. Wajah. Di langit. Ya, itu hari pertama. Dan hari kedua itu ada gambar orang lagi berdoa. Ada buktinya. Itu disiarkan secara live. Dan yang ketiga ada lapaj Allah. Itu emang momen yang menyedihkan dong. Waktu di Thailand. Tapi di situ saya mikir, ya Allah, walaupun saya sendiri, walaupun saya sedih, itu siapa yang di langit? Ya saya seperti itu dok. Itu mungkin udah waktunya aja, bukan karena saya. Tapi emang udah waktunya saja seperti itu. Negara mana yang paling ramah dengan kamu? Negara yang paling ramah, tanpa terkecuali emang semuanya ramah dong. Tapi ada yang paling ramah dong, paling berkesan. Yang paling ramah, mungkin yang paling berkesan itu di UAE dan Malaysia. Yang dimana di situ kayak di Indonesia, banyak warga Indonesia yang ada di situ. Mungkin kalau dihitung, nggak kehitung dok, Banyak ya. banyak. Negara mana yang paling ya cuek, agak sombong? Yang paling cuek di India. India. Di India mayoritas Islamnya sedikit. Di India. Oke, terima kasih Hendy. Kamu memberikan saya pelajaran yang luar biasa. Kadang dalam hidup saya, karena saya sudah ada di posisi seperti sekarang ya, Ya. nggak banyak saya bisa belajar dengan orang. Tapi hari ini saya belajar dari Hendy.